Kang, tasnya aku buka, Kang. Gak sengaja. Tah. Barang-barang berharga semua ini. Modal lahir dan batin. Oh, ini beliau semua nih yang bikin. Kang udah sering ini, sudah sering apa? Ketemu sama beliau. Oke teman-teman, masih berlanjut di channel saya Fikri Habibullah Muharram. Kita bedah Kang Yusril Rizky Pratama. Di sesi yang kedua ini pertanyaan saya masih belum habis ya. Karena ini semuanya unek-unek saya dan mungkin sebagian unek-unek teman-teman semua yang saya merasa terwakili oleh saya. Terus simak, masih banyak pertanyaan dan kita akan bongkar kuras habis sosok yang ada di sebelah kanan saya. Dan teman-teman sekedar informasi bahwa kita ini wawancara ini di pintu utara stasiun Bandung ya Kang Yusril ya. Di depan masjid. Di depan Masjid Al Mukmin namanya. Masjid ini baru diresmiin ya Kang Yusril ya? Baru diresmiin oleh Bapak Dirut kemarin. Ini berapa lama udah Kang diresmikan ya Kang? Sekitar baru-baru belum sampai seminggu sih. Belum sampai seminggu ya. Ini diresmikan, jadi kan lebih enak gitu. Kalau sholat di sini lebih luas kan. Kalau di sana kan musolanya terbatas ya. Jadi ini sekaligus sosialisasi. Boleh dong di center ke kiri ke kanan dong. Silahkan. Ini ada itu juga tuh. Masih ada ucapan ya. Masih ada ucapan tuh ke atas angle masjidnya. Nah, ini ke pinggir. Ke pinggir. Tuh ya, luar biasa. Nah ini di depan juga masih ada petugas-petugas yang memantau teman-teman. Oke, kita kembali ke kamera lagi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Kang Yusril. Ini Kang Yusril kan sebagian video-videonya itu saya lihat hunting kereta di titik-titik yang sangat bagus ya, spot-spot yang sangat indah. Nah, tips buat teman-teman yang pengen nyari spot yang bagus itu seperti apa sih Kang Yusril? Ada nggak masukan-masukan gitu atau pengalaman Akang deh? Spot kereta api yang bagus itu tergantung wilayahnya, tergantung kondisi fisik dari wilayah itu sendiri ya. Kondisi fisik misalkan ini kita hidup di Priangan, ya, Bumi Priangan. Bumi Priangan itu kan bagus tuh, pemandangannya bagus, banyak gunung-gunung. Jadi sebetulnya saya tidak susah untuk mencari spot karena memang di Daop 2 ini pemandangannya bagus. Makanya Pak Ustadz kalau naik kereta lewat Daop 2 keren kan? Oh iya, meskipun kecepatan dibatasi tapi pemandangannya itu ya, yang itu bikin. Karena memang kecepatannya dibatasi sehingga kita bisa lebih puas untuk melihat pemandangan itu gitu Pak Ustadz. Nah untuk misalkan buat para pecinta kereta api yang ingin mengabadikan momen si ular besi. Nah itu ingin cari spot yang bagus, memang kalau tempatnya emang di sini sih di Daop 2 itu banyak. Tapi kalau di Daop lain seperti Daop 6 atau yang spotnya lurus-lurus gitu kan. Emang kan wah kurang, kalau lurus kan biasa aja gitu. Kayak Jakarta lurus. Kita cari aja apa istilahnya ya. Momen-momen di sana. Misalkan kita ingat-ingat di sinilah, di stasiun inilah ada persilangan kereta api, itu kan jadi bagus tuh momennya. Kita angkat angle yang itu ya. Terus atau misalkan kita cari tuh di tikung, pasti di kota juga ada tikungan tuh, kayak di Jatinegara ada tikungan, bagus tuh kalau di video. Jadi kita harus bisa apa sih, pinter-pinter cari itulah, cari sudut atau angle istilahnya ya Kang ya. Itu yang membuat sebuah postingan atau sebuah video yang kita upload menjadi ada rasa berbeda ya. Betul. Jadi lebih bagus lah kalau misalkan kita cari spot yang memang berbeda dari yang lain. Kalau di lurus-lurus aja kan. Datang. Itu banyak banget. Banyak banget di Jakarta banyak. Gitu. Nah ini juga teman-teman kelebihan dari akunnya Kang Yusril. Kang Yusril ini, beliau ini bisa mengemas sesuatu yang menurut saya biasa. Saya sering lihat, tapi beliau itu bisa mengemas jadi luar biasa sehingga enak untuk dilihat. Betul Kang Yusril? Alhamdulillah. Beliau juga merasa, dan itu memang usaha beliau selama ini. Kenapa akunnya banyak dijadikan referensi ataupun rujukan source untuk referensi? Karena memang beliau bisa mengangkat sisi yang berbeda. Kita nggak tahu di balik rel yang ada di bawah kita ini ada apa. Kang Yusril tahu semua. Dan itu juga Kang, kita harus bisa pinter-pinter mencari informasi juga. Betul, ya Kang ya di luar itu ya. Iya betul. Jadi saya sebetulnya pesan masih banyak apa ya, sisi kereta api yang belum diketahui gitu. Seperti dulu bekas jalur Belanda atau apa, itu banyak mungkin orang yang belum tahu Kang. Betul. Orang lain belum tahu, kita cari tahu, kita publikasikan, orang lain jadi tahu gitu. Yang mungkin. Nah, ini jujur nih teman-teman, saya pernah ceramah di salah satu majelis di daerah apa Kang ya kemarin ya? Di mana? Futuhat. Jangkurang itu. Jangkurang. Di Jangkurang. Saya nggak tahu, saya hanya hadir di sana sama Syekh Ammar. Hadir. Saya ngabarin Kang Yusril, menuju di dia ya Kang. Lagi di sini saya Kang.
Kata Kang Yusril di situ ada jalur kereta api, betul? Ada jalur kereta api, itu non aktif tapi sebelum Indonesia merdeka karena hancurnya itu oleh Belanda. Dan Kang Yusril pernah mengambil salah satu video di sana, belusukan ke sana ya. Karena itu kan dileles gampang lah. Dan saya nggak tahu loh, karena walaupun memang saya bukan orang Garut, saya nggak tahu bahwa di situ ada rel kereta api. Nah, disitulah pinternya Kang Yusril mengangkat satu angle, mencari informasi dan lain-lain. Jadi memang pengetahuan kita tentang sejarah kereta api juga harus dibuka sedikit wawasan ya Kang. Jadi kita jangan hanya cuma naik moto-moto, kereta api, naik gitu ya. Tapi ya harus tahu sejarahnya juga gitu kereta api. Walaupun saya masih kurang, tapi saya tetap masih belajar gitu. Kayak misalkan stasiun Bandung ini dulunya seperti apa, terus punya percabangan kemana saja gitu kan. Banyak, ada rel kereta api ke Bandara Husein dan yang sebagainya. Dan ini harus tetap dengan membuka literasi kita ya. Betul, harus banyak bacalah. Nah, itu. Contohnya stasiun Cipendei. Stasiun Cipendei ini kan stasiun kelas 3, stasiun kecil. Tapi siapa yang nyangka bahwa semua kereta berhenti di situ ya Kang? Mau ekonomi, mau eksekutif. Dan itu ada sebab, beliau pernah menjelaskan. Kenapa kereta harus berhenti di stasiun Cipendei? Kalau kita ngelihat stasiun kecil mungkin nggak ada menarik-menariknya. Iya gitu kan, masyarakat kalau naik kereta api, aneh kok di stasiun Cibatu yang besar gitu kereta nggak berhenti. Kalau tapi kenapa di Cipendei berhenti? Harus ada penjelasan gitu. Nah itu dijelaskan di sana. Bahwa ternyata di sana itu adalah titik tertinggi ya Kang ya. Jadi kereta yang naik dan turun harus dipantau dulu. Fungsi brake, rem dan lain-lain. Nah, saya tahu itu semua dari channel Kang Yusril. Atur nuhun Kang, mudah-mudahan saya berdoa ilmunya bermanfaat semuanya. Jadi pahala semuanya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Sebenarnya Kang, emang jadi YouTuber cita-cita Kang Yusril dulu atau ada cita-cita lain nggak sih sebenarnya Kang dulu pengen jadi apa? Jangan-jangan pengen jadi masinis? Oh enggak. Enggak juga ternyata. Gimana guys? Ya dulu biasalah, kita kan hobi kereta gitu. Hobi kereta. Kita waktu kecil SMP paling mau lah kerja di kereta api, tapi nggak jadi masinis, enggak. Dia kerja apa aja, yang penting di kereta api biar bisa lebih dekat gitu kan dengan kereta api. Tapi setelah saya kuliah ternyata saya tidak ada cita-cita untuk kerja di kereta api. Malah saya lebih ingin ke guruan gitu. Saya ingin mendidik siswa-siswi. Ingin lebih menjadi guru ya Nah, Kang ya. itu, Masya Allah. Jadi guru. Luar biasa Karena mulia. guru ini kan penghasilannya bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Wow. Benar kan ya? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan ini adalah sesuatu yang akan menjadi tabungan investasi akhirat kita walaupun kita udah mati Kang Yusril. Betul. Ya, mudah-mudahan juga ilmu kebaikan apapun itu cita-cita beliau terwujud insyaallah. Beliau punya murid-murid yang soleh yang bisa mendoakan kepada guru-gurunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan murid-murid saya yang pernah ngaji sama saya juga jangan lupa doain saya. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, ternyata cita-cita beliau pengen jadi guru. Mudah-mudahan terwujud nih Kang ini habis ini Kang ya. Nah, terus Kang Yusril perasaan Kang Yusril punya banyak sekali subscriber fans ya. Ini yang pengen saya bongkar nih, banyak, hampir saya masuk di beberapa grup WhatsApp real fans emang. Rata-rata Kang Yusril nih, channel Kang Yusril di-share, channel Kang Yusril di-share. Sehari itu beliau tuh bisa posting 3-4 video loh teman-teman loh. Nggak ngerti saya gimana cara ngeditnya itu. Dua maksimal. Dua ya? Maksimal. Duaan. Mungkin dalam rentang 24 jam, ini tadi ngupdate, ini ngupdate. Saya 4 video sekaligus saya lihat ya Allah. Sehari ketinggalan juga kayaknya beda. Nah, ini gimana Kang nih? Perasaan Kang punya banyak subscriber? Alhamdulillah ya, senang pastinya. Tapi gimana lagi ya? Kan itu subscriber banyak tuh di YouTube misalkan ya. Kita kalau misalkan ketemu ya biasalah nyapa ngobrol-ngobrol. Saya malah suka ngobrol-ngobrol dengan pecinta kereta api gitu, suka ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan salah satu dari subscriber saya nanti kalau ketemu saya ditanya aja, karena kan saya nggak tahu kalau mereka tahu saya. Padahal kalau ditanya saya aduh asik, pengen silaturahmi gitu bareng, sharing bareng tentang kereta api. Nah itu jadi teman-teman, Kang Yusril bukannya sombong gitu, karena mungkin nggak ada kesempatan aja untuk ketemu ya Kang. Bukan nggak ada kesempatan insya Allah lah di stasiun ada. Bisa. Tapi kan saya nggak tahu, nggak kenal. Ya. Banyak yang gimana sih minta nomor Kang Yusril dong, pengen ketemu Kang Yusril dong, tinggal ngatur waktu aja. Kalau pengen hubungin Kang Yusril kemana nih Kang nih? Ini aduh, Instagram. Bisa Instagram, tapi Instagram itu kan ketika saya buka Instagram itu pesan itu ratusan, jadi susah ya. Kalau misalkan ada Instagram saya yang DM yang masuk ke ratusan kan itu
kadang suka ada yang tenggelam gitu Pak Ustadz. Jadi suka ada yang tidak terbaca gitu. Sampai Ridwan Kamil aja follow beliau. Aduh. Asli saya pertama kali ngeliat, Gubernur Jabar ngikutin. Iya. Masya Allah. Ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang pengen ketemu ngobrol sharing bareng nanti terwujud cita-citanya. Nah, saya pengen tanya nih, Kang Yusril kan suka sama kereta ya. Ada nggak sisi lain yang Kang Yusril ingin berikan masukan tentang dunia perkereta apian ini, atau mimpi yang belum terwujud dari kereta itu seperti apa Kang Yusril? Mimpi gimana dulu? Gimana? Ya mungkin lebih kepada harapan yang belum terwujud nih. Akang pengen kereta tuh begini, tapi saat ini belum ada. Apa Kang Yusril? Harapannya ya sekarang kalau misalkan kita lihat kereta api sekarang nih, sekarang udah bagus ya, bagus ya. Semua tiketing sudah online, terus sarana dan prasarana sudah bagus gitu. Ya kalau saran dari saya untuk kereta api supaya lebih baik gitu kan, ini jalur Bandung itu keretanya emang belum, frekuensi keretanya tidak sebanyak yang di Jakarta. Ya, betul. Cuman kita kan ingin lebih cepat gitu, harusnya ada dibangun double track gitu. Oke, double track, terutama di wilayah Daop 2 ya Kang ya. Betul, Daop 2 kan baru mana ya double track, paling daerah kan atau Purwakarta di sampai Pleret lewat, terus ini ke arah Cikampek itu udah double track. Ke arah Condong, Bandung paling. Itu single track lagi ya Kang ya. Iya, bahkan kalau di Daop 1 mah udah DDT Kang, double track. Sekarang emang saya paham Ustaz. Kenapa di sini susah double track, karena memang kondisi fisik ya, kondisi fisik di Priangan itu seperti ini, banyak pegunungan, apalagi daerah Nagreg itu susah. Makanya saya lihat Belanda ini jago banget bikin kereta api, karena dia itu melubangi gunung itu gunung Nagreg, batu semua isinya, bisa dibangun. Apalagi kita kalau naik kereta api kan ke lewat itu kanan kiri gunung batu gitu, susah untuk dibangun double track. Tapi ya saya berharap pemerintah mencari solusi mengenai hal tersebut. Ditambah lagi juga kan Kang, isunya kita mau ada kereta cepat nanti insya Allah ya Kang. Iya betul. Jakarta, Bandung. Dan juga ini satu lagi Ustaz. Saya orang Jawa Barat, saya orang Garut juga, sering main ke Pangandaran. Ini jalur kereta api yang terindah itu sebetulnya Pangandaran ya. Dan masih banyak jejak-jejaknya loh Kang Yusril ya. Iya betul, gini loh. Kalau jalur kereta api menuju Pangandaran itu menurut saya harus sangat-sangat diperhatikan dan harus didahulukan gitu proyeknya. Apalagi itu daerah pariwisata banget. Waduh, itu ini nih, kalau ke Pangandaran itu bukan hanya sebagai kita alat transportasi, bisa jadi kereta wisata itu ngantri ke sana karena pemandangannya itu. Lepas Kali Pucang kita masuk beberapa terowongan, masuk 2 terowongan, terus 3 terowongan. Dan itu pernah diangkat semua sama Kang Yusril. Lanjut Kang. Terus karena memang bagus, makanya saya supaya pemerintah itu lihat potensi di sini gitu. Itu tujuan Akang kenapa video Jojo sampai ngedronin semuanya. Supaya pemerintah lihat ini loh potensi jalur kereta api Banjar Pangandaran. Ini nggak apa-apa ya kita bahas. Iya nggak apa-apa, ini bagus ya. Jadi supaya masukan gitu pada PT Kereta Api, Dirjen KA dan pemerintah, jalur ini itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Yang pertama untuk mengangkat ekonomi daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran yang dilewati oleh jalur kereta api. Betul. Dan yang kedua, memang ini kalau misalkan diaktifkan itu menjadi keren lah untuk sektor pariwisata, apalagi kereta wisata, pasti bakal inilah keren. Banyak sekali peminatnya ya. Benar. Jarak tempuh emang jauh jarak tempuh, tapi nanti durasinya lebih singkat gitu. Jadi kita nggak perlu pakai mobil pribadi gitu Pak Ustaz, kan capek-capek jalannya meliuk-liuk gini, pusing lah. Belum lagi pas dulu pernah terjadi longsor sekali di jembatan apa ya di daerah Pangandaran tuh. Iya. Itu saya pas mau ke Pangandaran sampai muter ke daerah Ciganyam yang tadinya mungkin 2 jam, itu sampai subuh akhirnya 7 jam baru sampai lewat hutan, tengah malam mogok, nggak ada rumah. Masya Allah. Ya artinya juga masukan. Kami bicara seperti ini juga tentunya Kang Yusril bukan karena benci ya, tapi justru karena kesayangan kita ya. Karena saya ingin lihat kereta api itu lebih keren gitu. Soalnya gini nih ya, menurut saya jalur, menurut saya pemerintah ini seharusnya lebih kepada membangun transportasi publik gitu, pelayanan publik. Karena kalau transportasi publik itu nggak akan macet Ustaz. Pasti, waktunya pasti, kenyamanannya pasti. Jadi sekarang masyarakat itu berpindah naik kereta api atau naik transportasi apapun itu ya, yang penting tidak macet transportasi umum gitu, bukan mobil pribadi, nggak perlu. Biayanya juga lebih banyak kalau mobil pribadi teh. Apalagi ke Pangandaran pakai mobil pribadi, kayak saya orang Bogor. Lumayan Kang. Coba kalau misalnya kita kereta Pangandaran udah ada, kita turun ke naik Serayu cuma 60 ribuan sekian, terus udah bisa langsung Pangandaran. Naik bis berapa?
Masya Allah, yang eksekutifnya aja di atas 60.000, saya yakin 90.000-an orang sampai Ciamis aja 90.000-an dari Jakarta atau Bogor teman-teman. Ya, ini nasihat dari Kang Yusril buat Bapak Kemenhub semuanya, masukan lah ya. Masukan, mudah-mudahan jalur Pangandaran segera direaktivasi. Garut udah ya? Garut udah. Alhamdulillah. Bapak beres. Sendiri yang jadi uji coba pertama ya. Lokomotif apa waktu itu 201 ya Kang ya? 2017723 kalau nggak salah. Lupa lagi saya. Ya lupa ingat lah itulah. Dan sekarang tinggal Pangandaran ya. Mudah-mudahan. Pangandaran asli. Saya dulu makan ketika jalur Cibatu Garut. Saya orang Garut tapi jujur, aduh pengennya Pangandaran. Baik deh, luar biasa. Siap. Nah, itu salah satu harapan. Terus ini pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan pribadi Kang Yusril. Udah punya calon istri belum, Kang? Aduh. Pasti doain aja itu mah, doain aja ya. Amin. Umur udah berapa ini Kang Yusril? 22, saya 22. Masih kuliah. Doain aja lah. Ya, nikah muda juga sah Kang. Ada dua kenikmatan. Nikmat belajar, nikmat nikah Kang. Iya, nikmat hunting ditemenin kan. Aus gak? Aduh, kasihan. Bisi papanasan bisi sampai. Gitu ya. Bidadari mah harus di rumah Kang Yusril. Iya, betul. Tapi mantap loh teman-teman ya. Kalau hunting ditemani sang istri tercinta itu. Yang mau apa nih, air dulu ya. Aduh, khair aja ya Pak Ustadz. Ya alhamdulillah, kita mau udah berkeluarga ya. Masukan buat teman-teman yang mau hunting, kayaknya asik juga ya hunting bersama pasangan kita ya. Suatu waktu ya, ajak foto bareng dan bikin dia bisa hobi sama kereta api. Saya juga kalau misalnya jalan-jalan sebisa mungkin ajak keluarga. Kayak kemarin ke Surabaya, istri anak saya bawa. Jadi biar mengedukasi anak saya juga cinta dengan kereta api nantinya. Itu bagian dari cara ya. Oke, calon bismillah masih di Lauhil Mahfuz ya, mudah-mudahan nanti. Nah, terus ini BTW ini Kang Yusril sekarang mau hunting apa nih? Sekarang saya di stasiun Bandung. Sekarang di stasiun Bandung. Beres ini Genos tuh. Jadi teman-teman yang ingin naik kereta api dari stasiun Bandung, sekarang ada pilihan yang lebih mudah dibandingkan kita harus rapid antigen ya. Karena Genos ini kan akurasinya cukup tinggi gitu. Alhamdulillah di Genos lebih mudah, Rp20.000. Mudah dan murah. Murah. Jadi kan kalau di rapid antigen atau di swab kan itu lewat hidung. Saya nggak tahu. Ini hidung Kang Yusril udah berapa kali dicolok kan? Nggak tahu saya juga ya. Tapi dengan adanya Genos ini, alhamdulillah berhenti dicolok-colok hidung. Saya Kang di Genos sekali, teman-teman, aduh langsung nangis tuh air mata. Rapid antigen. Iya di antigen. Dari mulai ini sama ya, saya juga sering naik kereta hampir setiap minggu itu beberapa kali meskipun nggak setiap hari karena emang ada ceramah dan lain-lain. Tapi Kang Yusril saya nggak ngerti ini. Videonya aja nggak pernah berhenti, terus gimana ngatur rapid atau antigennya ini? Ya Allah, itulah di rapid terus biar sehat juga kan Pak Ustadz. Biar sehat di Genos. Jadi mengetahui kita sehat atau tidak ya. Betul, untuk Pak Ustadz. Keselamatan orang lain. Nah, luar biasa Kang Yusril. Bismillah. Dan ini juga bagian dari cara kita taat ya dengan aturan yang ada, kita nurut. Dan kereta api saya rasa sebagai salah satu ini transportasi paling aman menurut saya ya. Paling aman. Pesawat dan kereta api itu paling aman dikarenakan ya kita mau naik pesawat harus ada tes COVID. Di kereta api juga harus ada tes COVID. Jadi penumpang itu sekarang nyaman di kereta api karena ya udahlah kita aman aja karena kanan kiri kita kan sudah dites COVID. Tapi Kang Yusril pernah ada rasa sedih nggak ngelihat gairah kereta api yang mungkin sebelum pandemi penuh sesak-sesak? Dan kita sekarang jarang Kang lihat sesak-sesakan ya Kang. Hatta di KRL saya Kang, di komuter lain karena semuanya udah dibatasi gitu. Akang ada ngerasa berbeda nggak ngelihat kondisi yang sekarang? Sedih pisan ya Ustaz. Soalnya gini nih, kita udah mah pandemi, keretanya dibatasi, penumpangnya sepi. Pandemi, keretanya dibatasi, penumpangnya sepi. Udah, makin sepi itu jadinya. Itu Ustaz. Jadi gimana ya? Lihat kereta api sekarang. Tapi alhamdulillah dengan adanya Genos ini pelan-pelan mulai tumbuh lagi nih ya. Pelan-pelan mulai tumbuh. Banyak kereta api yang sudah beroperasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak ini nih mau hunting nih ke. Ya rencana naik. Ini saya tiket Serayu dulu Pak. Ini naik Serayu. Serayu jam berapa dari mana Kang? Nanti dari Cibatu. Makanya saya mau pulang sekarang. Cibatu jam berapa Kang? Cibatu jam 3. 3 sore ya. Ya 3 Jadi biar ada waktu istirahat dulu ya Kang ya. Cibatu jam 3 Akang turun di Purwokerto. Rencana Kroya. Habis dari Kroya? Ya biasalah sambung menyambung sampai ke insya Allah ke Malang. Malang dan naik kereta api Kertawijaya. Kartanegara ya Kang ya, nama yang baru ya, saya ketukar. Kartanegara ini adalah kereta api terbaru ya. Betul, kereta api ada baru. Berapa kereta api terbaru Kang Yusril yang sekarang nih ya? Alhamdulillah
di masa pandemi loh, ini peresmiannya di masa pandemi keren banget loh. Artinya perkeretaapian kita sekarang sudah bagus ya. Di GPK terbaru juga ya Kang? Iya, di GPK baru ada Karta Negara, ini gagah sekali ya, namanya Karta Negara. Semoga keretanya awet. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak inilah. Selalu banyak penumpang Karta Negara dari Malang tujuan akhir Purwokerto ya kalau tidak salah. Betul. Kalau Brawijaya dari Malang Gambir, dari Malang Gambir itu keretanya udah 2, Gajayana Brawijaya. Matarmaja. Oh itu beda. Oh iya dari Pasar Senen kali. Pasar Senen. Itu kalau Gambir ada 2 ya. Iya ya. Pasar Senen terus Jayabaya juga. Iya benar. Masya Allah, hebat. Ada ini semuanya di momen yang sama ya Kang, ya, di waktu yang sama peresmian kereta api ini ya, di tanggal 10 Maret. 10 Maret kan? 10 Maret, besok. Betul. Hari ini kita syuting tanggal 9 Maret, jadi besok diresmikan. Iya. Oke, siap. Itu tadi suara-suara Kang Yusril, teman-teman. Mungkin Allah akan takdirkan saya ketemu lagi sama Kang Yusril, insya Allah. Kalau teman-teman punya banyak pertanyaan atau punya banyak sesuatu yang pengen terjawab atau pengen mendengar suara hati Kang Yusril, silakan nanti di kolom komentar diketik aja. Mudah-mudahan nanti saya bisa rangkum, dan nanti kalau misalnya ada waktu dan rezeki lagi saya ketemu sama beliau, saya ada jadwal, gitu ya, kita balas dendam pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita tanyakan sama beliau. Ya betul, ya. Silahkan ya kalau ada pertanyaan apapun boleh ditanyakan. Tapi ini mohon maaf nih Pak Ustadz, biasanya kan banyak yang DM, nggak apa-apa saya jawab di sini. Nggak apa-apa. Jadi banyak yang DM, banyak yang komen. Saya kan jarang ada di rumah tuh Pak Ustadz, jadi jarang buka komentar YouTube. Tahu sendiri kan kemana-mana gitu kan, Jakarta jadi saya ada di rumahnya itu biasanya malam juga kan di kereta tapi kapan saya ada di rumah? Ayo mikir. Jarang ada waktu untuk ada di rumah sehingga jarang buka ini gitu. Bisanya cuman upload. Jarang IG juga jarang buka. IG sering buka tapi DM-nya banyak jadi susah gitu posnya. Jadi susah jadi orang terkenal bro. Jadi mohon maaf gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dirangkum ya. Insya Allah nanti melalui saya ya, yang selama ini mungkin nggak terjawab ya, bisa melalui saya. Karena gini loh teman-teman, video baru 1 menit itu komentar udah puluhan ngantri, dan itu typing terus baru diposting sebentar. Itu hampir di semua postingan ya. Karena emang peminat kereta api ini abadi banget, nggak akan ada habis-habisnya ya teman-teman ya. Nah itu jawaban dari Kang Yusril tadi buat yang bertanya kenapa komentar nggak dibalas. Emang jarang ada yang dibalas, sempat juga ya. Ya sempat, tapi kalau ada waktu luang saya balas. Diusahakan ya. Karena emang waktu santainya lebih sedikit daripada waktu beraktivitasnya. Betul. Insya Allah lah. Oke, Kang Yusril, mungkin yang terakhir selain yang tadi ada yang ingin disampaikan pesan-pesan, terutama dengan saya, yang saya minta mohon maaf sekali lagi udah mengganggu waktu Kang Yusril. Santai Pak Ustadz. Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, silakan. Ya pokoknya saya gini ya, saya sebagai pecinta kereta api, selain itu saya juga suka melihat orang menggunakan transportasi publik gitu Pak Ustadz. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kereta api, ada yang pakai bus. Oke, saya menghargai pilihan mereka. Yang jelas, ini teman-teman semua, ayolah kita pindah ke transportasi publik biar gak macet gitu Pak Ustadz. Betul, biar gak macet ya. Udahlah kita naik ke transportasi publik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak teman-teman juga untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau mau kemana-mana jaga kesehatan. Seperti naik kereta api. Ini kan kereta api ini adalah transportasi yang aman, nyaman, sama seperti pesawat terbang gitu kan. Makanya banyak dari kita yang mau berpergian keluar kota pakai kereta api itu bukan karena bukan karena gaya-gaya, tapi ingin aman gitu, ingin merasa aman dan nyaman. Kereta api ini adalah transportasi yang aman, nyaman, dan semua penumpangnya itu dites terlebih dahulu, Ustaz gitu, dites COVID dulu. Jadi udahlah sehat di kereta itu gitu. Dan juga di dalam rangkaian aman ya, nggak usah ada rasa khawatir. Seperti saya ini bolak-balik ke Bandung karena di Cibatu belum ada. Ada. Makanya di grup ada. Ke Bandung heula. Saya teleponan sama Bang Iri itu tadi kan pernah sareng Kang Yusril cenah. Di mana di Bandung? Jinos ya. Di Cibatu cenah. Iya, makanya enggak apa-apa lah. Yang penting bikin penumpang nyaman. Ya. Dan juga kereta api ini adalah kan transportasi yang mendapatkan penghargaan gitu. Oh iya. Ya saya lupa lagi nama penghargaannya, lagi, tapi ada apresiasi kemarin penghargaan bahwasanya ini adalah transportasi yang aman, nyaman dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Konsisten banget kan. Kita kalau naik kereta ini kan karena kita di luar stasiun ya Pak Ustaz. Jadi ini dibuka maskernya ya. Tapi kalau di dalam itu wajib pakai facial segala ya. Ini
Jadi kita udah di area sisi, dan ini juga saya berani buka masker sedikit karena emang saya udah yakin beliau aman. Saya juga udah aman di rapid kemarin. Alhamdulillah sama-sama aman semuanya. Jadi nggak ada rasa khawatir ya dalam tapi tetap ikhtiar untuk menjaga kesehatan, dan teman-teman juga jangan lupa untuk hijrah ke moda transportasi kereta api asli loh. Aman. Ada jutaan sisi dari kereta api yang akan selalu membuat si ular besi itu terlihat menarik. Betul. Kalau kita ngobrol kereta api seperti ini, kerasanya nggak ada ujungnya. Nggak ada habisnya, bener. Ini juga kayak udah jam 10-an nih kan, nggak ada habisnya ini. Ini mau ke Purwokerto. Jam 9, tapi kan kita keasikan ngobrol. Selalu bikin lupa waktu ya kan? Itu. Sama teman-teman juga sering begitu kan? Gitulah. Nggak ada habisnya, selalu ada momen. Ya, apalagi kan kita kalau naik kereta api ini bukan hanya ingin mencapai tempat tujuan. Kereta api ini kan sebagai, wah kalau menurut saya sudah menjadi pariwisata gitu Pak Ustadz. Kalau lewat Tol 2 Bandung itu kan pemandangannya aduh keren. Jadi kita itu naik kereta bukan hanya mencapai tempat tujuan, tapi sambil berwisata juga. Betul. Keren. Ajak keluarga lebih asik lagi nanti ya Kang ya. Ajak calon lebih bagus. Jomblo. Ada yang nanya nomor, ada perempuan. Assalamualaikum Kang, saya boleh nggak minta Kang Yusril? Saya ngefans banget. Banyak loh yang di grup-grup yang pada nge-DM nge-WA saya minta sama Kang Yusril biar dikasih nomor WA-nya. Saya bilang, tar dulu, ini urusan privasi, saya nggak berani. Ya Allah, luar biasa ya. Ini kesan saya selama bertemu dan bersilaturahmi dengan beliau. Tapi intinya, kalau teman-teman bilang Kang Yusril sosok yang ramah, ternyata beliau ini lebih ramah dari yang saya duga ya. Luar biasa. Terima kasih juga Kang Yusril. Dan buat teman-teman semua, saya mohon maaf kalau emang video ini nggak menarik, nggak apa-apa, nggak usah di subscribe juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah minta subscribe kok. Biar Allah yang subscribe, dan mudah-mudahan saya berharap sih video ini bisa menjadi manfaat buat semua teman-teman masyarakat Indonesia wabil khusus tentang dunia perkeretaapian dari sosok Kang Yusril. Dan ini baru pertama loh kita bongkar-bongkaran dengan Kang Yusril. Betul. Dan saya mendapatkan momen spesial ini yang nggak mungkin semuanya bisa. Oke. Tapi insya Allah nanti kita akan sering-sering silaturahmi mudah-mudahan Kang Yusril ya. Amin. Buat teman-teman semangat terus. Silakan Kang Yusril menyampaikan kata-kata terakhir. Udah. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum aja. Dari saya Fikri Habibullah Muharram, Yusril Rizky Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.